Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 5 ya. Materi IPA SMP kelas 8. Jadi bab 5 tentang zat aditif dan zat adiktif. Jadi yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini yaitu tentang zat adiktif. Macam-macamnya apa saja, kemudian bahayanya bagaimana, serta cara mengatasi atau kita mencegah diri dari zat adiktif. Tapi sebelumnya kita bahas dulu pengertiannya. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan, nama lainnya adiksi, atau ingin menggunakan secara terus-menerus, kecanduan atau ketagihan. Itu zat adiktif. Contoh zat adiktif alami yaitu kafein pada kopi dan tein pada teh. Jadi saat kita sudah terlalu rutin ya minum kopi misalnya, jadi setiap hari kita biasanya harus minum kopi terus seperti itu. Nah, itu menyebabkan kecanduan. Jika berlebihan, bahkan sehari ada orang yang kecanduan sampai harus minum kopi 3-4 kali sehari. Nah, itu sudah masuk taraf adiksi, ketergantungan. Selain itu, zat adiktif dikelompokkan menjadi 3. Ini yang berbahaya: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, akan kita bahas satu persatu tentang ketiga zat adiktif ini. Dari narkotika itu bagian-bagian apa, contoh-contohnya apa saja, psikotropika dan zat adiktif lainnya akan kita bahas dalam materi ini. Oke, yang pertama, narkotika adalah zat adiktif atau obat yang berasal dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Jadi narkotika ini tuh berasal dari tumbuhan. Nah, penggunaan narkotika ini harus dalam pengawasan dokter. Nah, jika tidak ada resep dari dokter bisa melanggar hukum ya. Dan digolongkan menjadi 3 golongan, 1, 2, dan 3. Golongan pertama itu sangat berbahaya, berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi narkotika golongan 1 tidak ada sebagai pengobatan. Contohnya heroin toputau, kokain, dan ganja. Kalau ganja ini berasal dari daun ganja ya, yang kemudian dikeringkan kemudian dijadikan rokok gini ya. Ini sangat berbahaya, tidak disarankan oleh dokter ya. Jadi tidak ada resep dokter yang menyarankan orang harus mengkonsumsi ini. Yang kedua, golongan kedua yaitu berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Jadi ini masih bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi pilihan terakhir jika tidak ada obat yang lainnya. Obat penenang ya, seperti itu morfin. Ya, lanjut. Golongan ketiga yaitu berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan digunakan dalam pengobatan. Ini ringan, tidak terlalu berbahaya ya, tapi tetap menyebabkan ketergantungan. Makanya masuk dalam golongan narkotika. Contohnya kodein. Kodein ini untuk obat resep dokter untuk mencegah rasa nyeri, anti nyeri pada batuk biasanya juga gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai obat itu. Setelah narkotika, sekarang masuk ke psikotropika. Psikotropika adalah obat yang mengandung psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Maka dinamakan psikotropika karena merusak mental dan fisik. Mental kejiwaan, fisik kondisi tubuh dari seseorang tersebut. Misalnya, orang yang sulit tidur bila minum obat tidur golongan psikotropika
dapat menyebabkan tidur nyenyak. Namun harus sesuai dengan resep dokter. Nah, kalau misalnya kita beli di luaran tanpa resep dokter, akan berbahaya jika tertangkap oleh polisi karena dianggap kita menggunakan psikotropika dan itu melanggar undang-undang. Nah, psikotropika ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Tadi narkotika 3, sekarang psikotropika 4 kelompok. Lalu kelompok yang pertama ini sangat kuat menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ada ekstasi, kemudian LSD, STM atau DOM ya. Ini sangat berbahaya. Yang kedua, yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metafetamin, fenisklidin, dan Ritalin. Jadi ini semua bahan-bahannya secara sintetis ya. Kalau yang narkotika tadi berasal dari tumbuhan, tapi sedangkan kalau psikotropika ini berasal dari bahan-bahan kimia. Nah, psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi rendah menyebabkan ketergantungan, sangat luas digunakan sebagai obat. Biasanya digunakan sebagai obat orang yang susah tidur. Contohnya diazepam, clobazam, fenobarbital, chlorozepam, nitrazepam. Nah, ini selain tadi 2 golongan narkotika dan psikotropika, ada juga zat adiktif lainnya. Jadi zat-zat yang tidak termasuk dalam golongan obat-obat terlarang tetapi menimbulkan adiksi, ketergantungan atau kecanduan atau ketagihan. Misalnya ini contohnya alkohol. Alkohol ini tidak masuk dalam obat-obatan terlarang, tetapi dia berbahaya karena menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Nah, alkohol dalam industri digunakan sebagai pelarut atau metanol atau spiritus sebenarnya. Metanol sangat beracun, jika diminum akan memutuskan saraf mata sehingga menyebabkan kebutaan bahkan meninggal dunia. Ini bahaya dari alkohol ya. Nah, efek jangka pendek alkohol, mabuk. Setelah kita minum alkohol kita mabuk, kita jalan sempoyongan ya, kita amati orang tersebut. Terus ingin merusak dan kecelakaan jika mengendarai motor. Jadi berasa ingin berkelahi dan lain sebagainya gitu ya. Itu jangka pendek jika langsung meminum alkohol efeknya. Nah, kalau jangka panjang kita rutin mengkonsumsi alkohol, sangat tidak baik sekali ya, karena ketergantungan. Pertama nyoba-nyoba, kemudian ketergantungan. Nah, efeknya apa? Merusak hati, sirosis, kanker hati, kemudian merusak getah lambung, merusak sistem saraf, kemudian gangguan jantung, meningkatkan resiko kanker. Kemudian pada ibu hamil akan melahirkan bayi yang cacat jika saat kondisi hamil dia tetap minum minuman keras gitu ya, atau alkohol gitu. Nah, ini sangat tidak baik. Efeknya berapa lama? Bisa 5 tahun, bisa 10 atau bahkan 20 tahun ke depan. Sangat merusak. Sekarang merasanya cuma mabuk gitu kan, jalan sempoyongan, tidak terlalu berefek. Tapi bagaimana ke depannya? Nah, ini efeknya yang sudah saya jelaskan, sangat berbahaya bagi tubuh kalian, efek jangka panjangnya. Oke, zat adiktif lainnya yang menyebabkan ketergantungan adalah nikotin. Nikotin ini terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Ya, ketergantungan jika sudah mencoba terasa menikmati atau apa, jadi ketergantungan terus-menerus tidak bisa berhenti. Nah, daun tembakau biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Itu efeknya ya. Tetapi merokok membahayakan kesehatan dan menyebabkan kanker tenggorokan dan paru-paru. Kalau kalian lihat di bungkus rokok,
Itu ada informasi gambar atau contoh gambar orang yang terkena kanker tenggorokan dan kanker paru-paru, kondisinya seperti apa, bisa kalian lihat sendiri. Itu akibat atau efek dari mengkonsumsi rokok atau merokok dengan jangka panjang, ya. Kanker paru-paru, terus penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan banyak sekali lainnya yang berhubungan dengan paru-paru. Dan kalian juga bisa, para perokok ini, tidak membunuh diri sendiri, membunuh orang lain dalam satu keluarga. Misalnya dia aktif merokok di dalam rumah yang tertutup, di situ ada anak, ada istri, ada ibu atau kakek atau nenek yang tidak merokok dan terpaksa harus menghirup rokok kalian, dan itu bisa berbahaya. Orang yang menghirup juga akan bisa terkena dampak dari asap rokok tersebut, sesak nafas, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi lebih berhati-hati jika ingin merokok, ya. Lebih baik, sangat lebih baik dihindari dan tidak merokok. Nah, ini ilustrasi gambaran dari sebatang rokok. Kandungannya apa saja? Tar, yaitu sebagai pengolahan minyak bumi, sisa-sisanya. Nikotin jelas, asam asetat sebagai pembersih lantai ada di kandungan rokok. Kemudian naptalin sebagai pewangi pakaian ada dalam kandungan rokok. Hidrogen sianida sebagai racun tikus. Aseton penghilang kutek. Kadmium sebagai logam yang digunakan pembuatan baterai. Ada metanol, ada urea sebagai pupuk. Karbon dioksida dari asapnya gitu kan ya, berasal dari kendaraan bermotor. Tersedak. Kafein adalah zat yang ditemukan dalam kopi. Kafein ini juga terdapat dalam teh, tapi dinamakan tein. Namun jumlahnya sedikit. Nah, mengkonsumsi kopi tidak dilarang ya, namun tidak dianjurkan dalam dosis berlebihan. Jadi sehari bisa cukup 1 gelas gitu kan. Tapi ada orang yang ketergantungan parah, sehari bisa 3-4 gelas. Nah, itu berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, sehingga bisa menyebabkan penyakit gagal jantung. Ya. Kemudian apa sih efeknya? Efek kopi kan sebagai penghilang kantuk ya, jadi bisa menyebabkan kita tetap terjaga. Nah, tetapi jika tidak tidur juga akan membuat kondisi tubuh kita tidak bisa beristirahat, yang menyebabkan efek panjangnya sangat berbahaya jika sudah ketagihan atau adiksi, ketergantungan terhadap kopi. Oke. Kemudian ini dampak-dampak negatif dari narkotika dan psikotropika. Jadi kalau misalnya efek jangka pendek, kita menggunakan heroin, morfin, opium, dan kodein ya, itu menghilangkan rasa nyeri karena efeknya tubuh kita sakit misalnya gitu kan, kita kasih obat itu, wah rasa nyeri kita hilang. Terus kemudian mengurangi ketegangan, merasa nyaman, perasaan seperti mimpi dan mengantuk itu saat langsung kita minum. Tetapi efeknya saat jangka panjang, sembelit, susah buang air besar, terus gangguan siklus menstruasi bagi perempuan, impotensi bagi laki-laki, ketergantungan dan overdosis yang menyebabkan kematian. Nah, jika penggunanya ini biasanya morfin ya, menggunakan jarum suntik. Nah, jarum suntiknya itu kan dipakai terus-menerus, banyak bakterinya. Kemudian dipakai bergantian dengan teman-teman yang lain jarum suntiknya. Satu jarum suntik, tidak steril, tidak bersih. Yang akibatnya apa? Menyebabkan penyakit tertularnya HIV dan AIDS. Nah, kalau kalian lihat di rumah sakit saat imunisasi atau saat suntik ya, vaksin, itu satu jarum satu orang, setelah dibatas langsung dibuang. Nah, tetapi kalau orang-orang yang menggunakan narkotika atau psikotropika ini kan tidak seperti itu. Dia menggunakan satu jarum suntik untuk beramai-ramai. Nah, itu bisa menyebabkan tertularnya penyakit HIV AIDS.
Ini ganja, efek jangka pendek saat kita mengkonsumsi ganja langsung timbul rasa cemas, gembira, wah senang, bahagia ya. Terus banyak bicara, tiba-tiba anak yang diem. Saat kondisi normal dia tidak banyak bicara, tidak sering tersenyum, tiba-tiba banyak bicara, kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian halusinasi, kemudian berubahnya perasaan dalam waktu dan ruang gitu kan ya. Peningkatan jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Ini efek yang kita terima misal saat kita mengkonsumsi ganja, ini sangat berbahaya ya. Nah, efek jangka panjangnya apa? Daya pikir berkurang, jadi lemot gitu kan ya. Motivasi belajar menurun drastis, jadi males. Nah, ini indikasi nih banyak siswa yang seperti ini. Perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, kemudian radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Jadi kalian saat akan menggunakan ini, jadi kalian harus lihat-lihat ke depannya akan seperti apa gitu ya. Jadi harus diurungkan niat kalian untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak semestinya. Kemudian efek jangka pendek, kita menggunakan ekstasi atau sabu. Tidak tidur, rasa riang. Jadi intinya dia ingin bahagia, jadi minum makan sabu atau mengkonsumsi sabu. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Kemudian perasaan melambung, wah melambung, melayang gitu ya. Rasa nyaman, meningkatkan keakraban. Nah, namun setelah itu dari bahagia kemudian dia berubah jadi rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Nah, ini efek jangka pendeknya aja seperti itu. Dari positif yang bahagia kemudian jadi sedih dan tidak enak, tidak nafsu makan ya. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Kurang gizi karena nafsu makan hilang, anemia, kekurangan darah, penyakit jantung karena jantung dia jadi berdebar-debar dan tekanan darah meningkat, gangguan jiwa karena dari perubahan mood ya, dari bahagia tiba-tiba jadi sedih, jadi murung, jadi tak nafsu makan, jadi dia pikirannya, sarafnya terganggu. Kemudian pembuluh darah otak pecah karena tekanan darah meningkat, bisa menyebabkan stroke, gagal jantung, hingga yang paling parah itu kematian. Nah, upaya apa saja sih yang kalian wajib lakukan untuk membentengi diri kalian dari bahaya narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya? Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Oh, bahwa saya ini berharga. Saya tidak perlu narkoba, saya tidak perlu zat adiktif, psikotropika, dan narkotika untuk lebih dianggap keren oleh orang lain gitu kan ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan harga diri. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Seperti misalnya saya dianggap kurang percaya diri di sekolah, bukan berarti saya harus menggunakan narkotika agar tidak malu saat maju di depan kelas, saat ketemu banyak orang. Tidak seperti itu. Jadi kalian harus meningkatkan rasa percaya diri kalian dengan cara kita harus mudah bergaul dengan semua orang. Kita amati orang-orang sekitar kita, kemudian kita contoh perbuatan-perbuatan yang baik sehingga akan memunculkan rasa percaya diri pada diri kalian. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Jadi ada banyak masalah, jadi kita harus memikirkan masalah kita dengan bijaksana. Kemudian kita ambil keputusan apa langkah yang harus kita lakukan, bukan malah terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Menerapkan pola hidup sehat, olahraga, mengikuti ekstrakurikuler olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, ya, menghindari zat adiktif yang baik dianggap berbahaya, dianggap hanya biasa saja, yang tarafnya berbahayanya rendah, tetapi tetap jangka panjangnya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Berikutnya, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Rajin sholat, mendekatkan diri kepada Tuhan, ingat yang Maha Kuasa ya. Kemudian melakukan kegiatan yang positif, ikut kegiatan keagamaan di sekitar rumah, ikut
shaker mania gitu ya, boleh, itu positif. Kemudian ikut ekstrakurikuler, kegiatan di sekolah yang berbasis baik olahraga ataupun non olahraga ya, itu bisa menimbulkan kepercayaan diri kalian karena bergaul dengan banyak orang. Yang terakhir, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Jadi ini sangat penting sekali. Jika ada masalah yang menurut kamu berat, kalian bisa curhat, cerita, atau konsultasi baik terhadap teman, sahabat ya, terus guru, ataupun orang tua. Jadi tidak perlu menutup-nutupin masalah yang terjadi, tetapi kalian harus bisa bercerita. Apapun masalah kalian nanti akan bisa teratasi jika dipikirkan oleh orang banyak. Jadi tidak cuma satu aja yang berpikir ya, tapi beberapa orang berpikir. Jadi bisa memecahkan masalah yang kalian hadapi. Jadi itu inti dari komunikasi. Oke. Jadi ini semua adalah cara kita mengatasi bahaya narkoba. Jadi kita hindari pergaulan-pergaulan yang buruk, baik bukan narkoba yang narkotika dan psikotropika saja, tetapi juga zat adiktif lainnya seperti alkohol, nikotin, dan kafein yang bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Oke ya, semoga bermanfaat materi kali ini tentang zat adiktif. Selamat belajar, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.